Ya, sambil nunggu ya. Jadi, Titi, Ya, jadi sekarang kamu kegiatannya apa? um, untuk saat ini bisa dibilang ibu rumah tangga aja kali ya. Hmm, berarti kamu terakhir kerja tuh kapan tuh? 2 bulan yang lalu? Oh, belum lama dong. Belum, baru banget. Karena memang decision-nya setelah selesai kontrak yang terakhir kemarin, emang nggak ada niat, bukan nggak ada niat sih, memang planning untuk tidak mau kerja lagi yang seperti biasanya gitu. Jadi memang Oh, decision sama pasangan, kayak udah kamu istirahat, stay at home, biar aku yang kerja, tapi meanwhile kamu juga bisa ngisi kegiatan yang dari rumah. Jadi gue kayak ya decision cari apa ya, masukan-masukan kira-kira apa ya gitu kan. Kan kalau di Instagram kan, it's work based on algoritma ya istilahnya. Jadi mm-mm. kalau gue nyari sesuatu tentang side hustle tuh muncullah banyak banget kan yang ikut ini, itu, anu itu ya, salah satunya ya si VA itu, Iya, terus iya. ada apa lagi, banyak deh, banyak-banyak yang ya yang jadi affiliator segala macam gitu. Cuman Mm-mm. memang gue tuh tipe orang yang slow learner alias emang agak sedikit pelan orangnya, jadi gue Hmm, perlu waktu banget untuk mencerna seperti itu. Jadi ya tapi again, apa ya, kayak pengen apa sih, kayak keluar dari zona nyaman, nggak nyaman. nyaman juga sih, zona lama yang udah berpuluh tahun, kayak 20, 30, 20 tahun ya, Wak, kita Hmm, gua pribadi gitu ya, dari iya, usia iya. 20 di perhotelan, di hospital industry itu kayak hospitality industry itu kayak, cukuplah sudah ngurusin orang, itu yang terlalu masih cukup satu 2 aja lah, jangan terlalu banyak gitu maunya, niatnya Iya. seperti itu. Mm-mm. Kak Rik, si Titi ini pernah tinggal di Batam juga loh. Oh iya, Mm. Iya, saya Kak, salam kenal. salam kenal. Mm-mm. Kita sebenarnya masih ada satu orang lagi nih, Kak Intan. Dia nggak ada di grup, cuma nggak tahu ya. Kita langsung aja kali ya, karena nih udah Boleh. udah udah mulai nyolong waktu. Halo Kak Ami, Assalamualaikum. Halo Mbak Wahyu, halo Apa Mas kabar? Rik, apa kabar? Nih kita sesinya kali ini lebih intim lagi nih kami nih. Uh, takut. Oke. Semakin sedikit orangnya semakin intim gitu loh. Gitu. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi. datang di Client Pathway Chit Chat episode kelima. Sebenarnya nih, ini berarti di sini yang orang luar nih cuma titik doang ya. Orang Ya, luar tuh maksudnya yang umum ya, karena kan Sabtu ini kita mencoba apa namanya, mencoba membuka untuk umum nih ya. Sebenarnya di sini ya just to let you know aja. Sebenarnya di sini kita bukan bukan untuk ngajarin gitu ya, bukan untuk ngajarin, tapi sebenarnya nih di client pathway ini target kita sih VA-nya tuh sudah punya basic virtual assistant gitu ya Kak Titi ya. Tapi ya, Titi di sini kan pengen mencari insight ya, gimana sih kerjaan virtual assistant. Terus bagaimana ya, mereka yang sudah terjun di dunia virtual assistant tuh ngapain aja kayak gitu-gitu ya. betul. Mm-mm. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja gitu ya. Kayak Kak Ami juga ini dia juga eh, baru ya Kak ya, baru terjun sebagai virtual assistant, tapi beliau tuh sebelumnya mentoring ya Kak, mentoring English ya, English mentor. Iya, pernah Heeh. punya kursus bahasa Inggris, terus pernah jadi sekretaris juga. Iya, kayak gitu. Nah, kalau aku kan basicnya sama ya, sama Titi ya. Kita pernah di perhotelan. Tapi aku juga pernah di corporate office sebagai personal assistant gitu. Mhm. Nah, kebetulan di sini aku dan Rick ini kita satu alumni ya dari sebuah kursus ya. Kita satu alumni, makanya kita dipertemukan di sini gitu. Tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Jadi di sini tuh kita punya goal, kita punya tujuan itu untuk membersamai VA
yang udah terjun ke dunia VA tapi belum dapat klien gitu loh, kayak gitu Oke. ya. Jadi nih sebenarnya kita expecting satu orang lagi nih Kak Intan tapi belum muncul dan aku nggak tahu kontaknya itu. Anyway, kita lanjut langsung aja ke sesi perkenalan aja ya. Aku punya slide tapi haruskah kita tampilkan? Sebentar ya. Oke, cuma ini doang ya. Oh. Udah kelihatan kah? Oke ya. Nah, langsung aja kita langsung ke perkenalan aja ya. Boleh Titi, dimulai dari Titi. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya Tri Endariwati, tapi bisa dipanggil Titi untuk simpelnya. Saya saat ini usia 41 tahun. Untuk saat ini saya statusnya pengacara, pengangguran banyak acara alias ibu rumah tangga. Sedang mencari insight mengenai pekerjaan side hustle untuk tambah-tambah ini uang dapur. Ya, saya punya background yang sama seperti Ibu Wahyu. Saya 20 tahun di dunia hospitality, dan saya make a decision untuk berhenti total di dunia hospitality, dan saya mau lebih fokus untuk menambah soft skill saya, terus juga membuka apa ya istilahnya, pertemanan baru di luar dari zona nyaman saya. Terus ya mungkin apa ya, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa, tapi intinya saya senang di-invite sama Ibu Wahyu untuk bisa ngobrol di sini, karena jujur saya sedikit bingung, saya agak slow learner. Jadi kalau emang sedikit agak ngangong-ngangong, mohon maaf ya, itu saya. Jadi tolong apa namanya, kalau menghadapi saya di awal-awal mungkin agak bingung, ya itulah saya. Jadi itu aja cukup perkenalan tentang saya. Bahasanya ngangong-ngangong apa itu? Iya, maklum jarang megang sistem, megang ini kebanyakan di floor. Say, berarti nih ya, ketika kamu menemukan nih, oh ada apa namanya, ada sebuah pekerjaan namanya virtual assistant. Nah, yang udah kamu tahu, yang udah kamu dapetin nih info mengenai virtual assistant itu apa? Oke, kalau ngobrolin secara general yang didapat dan dari apa ya istilahnya, nyari-nyari informasi juga lewat Google, plus juga kemarin aku sempat ikut ada free webinar dari salah satu course ya, itu kalau nggak, ya correct me if I'm wrong, jadi basically yang saya lihat adalah pekerjaan VA itu more or less seperti apa namanya, personal assistant, sekretaris, atau kalau di bidangnya kita atau bidangnya saya itu lebih jatuhnya kayak administratif ya, bagian administratif gitulah, yang mengurusi lebih banyak behind of komputer gitu loh. Itu sih yang bisa ditangkap. Jadi banyak more or less ada sedikit kesamaan lah dengan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan dahulu, tapi mungkin harus lebih apa ya, lebih detail, karena memang dari terakhir webinar itu sempat melihat ada beberapa skill baru yang harus dipelajari, yang which is itu saya belum pernah lihat. Quite exciting untuk mempelajarinya, tapi juga sedikit apa ya, kayak takut gitu, kayak gue bisa nggak ya ini gitu, tapi kayak ya udahlah bismillah aja, kalau dipelajari orang lain aja bisa kenapa gue enggak, gitu aja sih sistemnya. Iya. Itu. Iya benar. Iya emang.
Jadi dunia virtual assistant tuh emang udah ada sejak dulu ya, dari zaman aku personal assistant ya, itu emang udah ada gitu. Dan dulu tuh memang kerjaannya tuh ya personal assistant, cuma dilakukan secara online gitu, secara virtual. Nah, Mm-mm. sama aku juga waktu aku dapet ketika lewat di timeline gitu ya, terus ada iklan itu mengenai virtual assistant, yang aku tangkap itu ya seperti itu. Nah, ternyata ketika aku ikut webinar, oh ternyata dia punya added value yang ditambahkan untuk untuk bisa membedakan kita dengan virtual assistant yang lain gitu. Ya. Dan sekarang malah istilahnya tuh jadi berkembang gitu. Ada orang yang ini sepengalaman aku ikut beberapa komunitas ya. Mm-mm. Jadi ada sebuah komunitas juga namanya virtual assistant gitu ya. Tapi mereka itu lebih ke orang-orang yang desain gitu ya. Bikin pokoknya yang pekerjaannya nggak jauh-jauh dari Canva dan CapCut. Ya, Canva itu aplikasi untuk desain ya, Tik ya. Oke. CapCut itu aplikasi untuk ngedit-ngedit video gitu. Nah, nggak jauh-jauh dari situ, pokoknya nggak jauh-jauh dari mereka yang menampilkan flyer secara online, kayak gitu-gitulah. Nah, itu Mm-mm. mereka menyebut menyebut diri mereka tuh sebagai virtual assistant, kayak gitu juga, itu juga ada. Nah, eh, tapi ya memang basically ya memang memang pekerjaannya itu sebenarnya administratif, cuma ada added value yang harus kita tampilkan untuk membedakan kita dengan virtual assistant yang lain gitu. Iya. Nah, kebanyakan sih teman-teman ya mereka memang ambil skill baru sih Ti, gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi misalnya kayak nih kayaknya aku bawa-bawa nama Kak Ami sedikit nggak apa-apa ya. Kayak Kak Ami ini kan dia guru guru bahasa Inggris gitu ya, Mm-mm. English mentor gitu sebelumnya. Nah, karena itu ibaratnya sudah dari dulu ya dia berkecimpung di dunia itu, jadi dia bisa membawa service itu ke dunianya sekarang gitu, sambil merambah ke dunia sosial media management. Nah, kenapa banyak virtual assistant itu yang megang sosmed? Karena Oke. itu yang memang high demand saat ini Oh, I see. gitu. Jadi sedikit contoh aja ya, kayak aku ada klienku, dia itu kayak pokoknya ujung-ujungnya tuh pasti eh, dia meminta bantuan untuk handle untuk manage sosial medianya gitu. Oke. Dan itu Tapi one thing oh, you should know, oke. this is very exciting. Menurut aku yang orangnya tuh suka banget belajar. Ya. Dunia ini tuh challenging banget, ya penuh tantangan. Terus aku tuh selalu excited gitu ya, Mm-mm. karena nggak bikin bosen gitu. Oke. Nggak bikin bosen itu sih, cuma ya as a virtual assistant ya, ini tuh ibaratnya kayak kita punya usaha sendiri Ya. gitu. You cannot rely on uh, people coming to you and offering you a job gitu. Tapi lu yang harus kayak proaktif gitu ya. Jemput Proaktif bola lah ya. ya, outreach ke clients gitu. Nah, ini materi-materi inilah yang kita sediakan untuk membersamai perjalananmu untuk menemukan your first client seperti itu. I see. Oke. Tapi kalau Titi belum ada basicnya ya, I suggest ya, aku saranin sih kamu bisa ambil mungkin just to get apa ya, kan udah ada work gap ya, maksudnya mungkin yang berkenaan dengan sistem, karena memang virtual assistant itu dituntut untuk tech savvy ya. Jadi sedikit lebih bukan sedikit ya, kayak beberapa lebih
beberapa langkah lebih maju daripada si gaptek gitu loh. Ya, Ya meskipun nggak jago-jago banget layaknya apa namanya si IT person gitu, iya. tapi memang kita karena kan nanti hubungannya kan dengan namanya dunia virtual itu kan pasti hubungannya dengan apa ya internet gitu kan, dengan cloud gitu, apa dengan tools yang harus kita pakai, tapi tools ini tuh bukan kayak di kantor yang ada apa namanya ada ruang dokumentasi gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita punya kayak ini nggak tahu file gue tuh ada di awang-awang kayak gitu kan. Itu sedikit sedikit contoh aja gitu Siti. Oke, noted. Gitu. Em, boleh lanjut kenalan ya. Jadi kepanjangan ke Titi nggak apa-apa ya. Kami boleh mungkin kami kenalan buat ke Titi, tapi juga boleh mungkin kasih insight selama ikut klien pathway gimana. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Halo juga Halo, Mbak Titi, apa kabar? baik, salam kenal Mbak. Ya, panggil saja saya Ami. Halo Mbak Ami. Halo, saya aktivitas sekarang freelance translator, terus juga lagi nyari-nyari klien untuk menjadi seorang virtual assistant. Nah, terus saya sebenarnya sih sudah pernah ikut kursus VA, tapi masih nyari klien dan ketemu klien pathway ini dan saya selama mengikuti setiap acara maupun apa ya event yang diadakan oleh klien pathway itu em, merasa sangat terbantu dan apa ya maksudnya kita kalau belajar sendiri kan eh, mungkin sebagian orang bisa ya, tapi ada juga yang butuh support system buat nanya-nanya ini dan itu. Dan saya merasa di client pathway itu selain bisa buat berbagi ilmu, juga bisa jadi support system kita yang baik untuk menjadi seorang VA. Dan semua tim di client pathway juga helpful dan friendly. Ini saya nggak overclaim ya kan, tapi saya udah ngerasain sendiri sejak pertama kali join, ikut-ikut webinarnya sampai sekarang dan benar-benar helpful. Thank you Kak Ami. Ya, sama-sama. Nah, Kak Ami ini friends-nya aku lah pokoknya. Kita friends each other apa sih? Gitu. Jadi ya jadi once you join with our community gitu ya, apapun nggak apapun sih, yang tadi aku bilang ya, pertama you have to have basic knowledge dulu kan sebagai virtual assistant, karena Ya, nanti jangan sampai benar-benar ketika masuk tuh you really don't have any idea apa yang kita omongin gitu ya kan. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut dulu ke Kak Rik ya. Kak Rik boleh memperkenalkan diri Kak Rik. Sorry. Hai Kak. Siapa Kak Titi ya? Titi, ya, salam kenal Karik. Hai Kak Titi. Halo Kak Ami. Halo Mas Rik, apa kabar? Baik. Nggak baik sih, lagi sakit. Lagi flu dia. Lagi Oh, get well soon ya. Thank you. Jadi aku sama Kak Wahyu itu pernah ikutan kayak bootcamp nih Kak ya. Kita kita kayak hasil produk satu bootcamp gitu deh. Nah, terus kita akhirnya kolaborasi segala macam. Dan aku ini juga bisa dibilang masih newbie di VA karena baru mulai itu kisaran bulan Februari akhir. Nah, mungkin cerita aku beda sama Kak Wahyu ya. Kalau Kak Wahyu kan suka yang Canva gitu-gitu ya. Nah, kalau aku tuh lebih prefer ke data atau research. Nah, jadi selain kayak
Dan kebetulan juga waktu sebagai VA ini aku juga eh, apa namanya ber, my role sekarang tuh salah satunya adalah saya sebagai virtual personal assistant buat entrepreneur di Jerman. Jadi selain itu aku juga ngebantu kayak coach-coach yang lagi butuh untuk ngebangun online course-nya. Jadi nggak cuman SMM aja nih Kak di Semua ya. ya, jadi nggak cuman SMM, nggak cuman apa desain grafis. Jadi virtual assistant itu luas banget. Luas banget. Iya. Jadi kayak payung itu kan ada ujung-ujungnya kan. Nah, jadi virtual Iya, assistant iya. ujung tombaknya itu di ujung atasnya itu. Nah, tuh service-service yang bisa Kak Titi tawarkan itu banyak banget. Dan itu nggak terbatas. Hmm. Mm-mm. Dan untuk cara cari kliennya itu tuh kita bisa banget nggak harus cari di kayak platform-platform untuk cari kerja. Mungkin Kak Titi udah pernah dengar Upwork atau freelancer atau Fiverr Iya, belum? iya, iya, pernah dengar saya. Bukan dengar sih, tapi mungkin lihat ya. Tapi nggak pernah masuk, cuman pernah lihat apa sih di FYP yang dari algoritma yang masuk ke saya gitu. Jadi, oh oke, ternyata eh, sebenarnya juga ada website-website yang menawarkan pekerjaan freelancer sebagai ya any kind of freelancer lah, tapi salah satunya VA. Dan itu saya pikir kan di awal tuh cuman berpikir cuman di LinkedIn aja kan, tapi ternyata ada ribuan di luar sana yang bikin saya lagi kayak, oh ternyata banyak yang harus dieksplor ya, nggak cuman si LinkedIn ini aja gitu. Maklum lah ya, saya jebolan LinkedIn jadi otaknya ke situ aja gitu kan, tapi pas udah lihat pelan-pelan sedikit gitu tentang side hustle dari si VA ini, jadi saya bilang, oh oke, ternyata ada banyak apa namanya website yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kurang bisa kita explore lah gitu. Iya, Kak Titi. Jadi kan Kak Titi udah familiar kan dengan LinkedIn ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi sekarang tuh di Instagram pun Kak Titi tuh bisa juga cari calon-calon potensial klien di Instagram. Tergantung Oke, industri mana nih yang mau Kak Titi outreach, oke, coach kah, entrepreneur kah, CEO kah. oke, Nah, jadi kayak sebenarnya tuh mereka tuh butuh, cuma mereka nggak tahu cara carinya gimana. Some oke, case, some case. oke. Sama kayak misalnya pun kayak misalnya Kak Titi nanti misalnya udah familiar ya sama Upwork kayak gitu-gitu. Mm-mm. Di mereka tuh juga nggak sama kayak kita yang masih baru ini, mereka juga nggak tahu cara main Upwork. Jadi kayak ada orang, kayak ada VA itu tuh mau cari amannya tuh selalu mencari apa ya, cari opening job di Upwork contohnya itu cari yang kliennya tuh udah verified account sama udah punya bintang-bintang gitu. Sementara Oh, Sementara yang nggak punya bintang itu tuh belum tentu scam ataupun tipu-tipu. Itu kadang-kadang kliennya itu juga nggak tahu cara main Upwork terkadang. oh gitu. Iya, kadang-kadang juga eh, salah satu eh, ada ya, stabun PA itu udah ngelihat nih kayak jangankan di Upwork deh, kayak di LinkedIn ya kan kita misalnya kita lihat cari kerjaan nih, terus udah Iya, 100 aplikan gitu kan. iya. Udah sih gak usah lamar lagi dah. Bener kan? Itu udah banyak Iya, banget. Seorang itu udah ngapain lagi lamar, udah iya, goodbye. udah ngantri Udah, katanya. ya, udah cari kerjaan aja. Itu kadang-kadang orang tuh apa ya, desperate VA tuh sampai kayak gitunya, Kak Titi. Mereka nggak tahu tips and triknya, tapi mereka tuh stubborn banget ngelamar di tempat yang udah banyak ikannya di situ di kolam itu udah banyak ikan, tapi tetap mau berenang gitu. Iya, 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 iya. Iya kok aku gitu aja sih Kak Wahyu. Iya, tuh. Batuk lagi. Mm-mm. Itu kan balik lagi ke diri kita ya, Titi. Maksudnya Mm-mm. gini, yang tadi ya kalau mentor saya ya, mentor kami dulu tuh bilang ya memang ada banyak pekerjaan virtual assistant, freelancer dan segala macam, tapi
kamu tuh harus punya, yaitu yang tadi aku bilang, edit value yang membedakan dirimu dengan VA-VA yang lain gitu. Karena at the end gitu kayak apa namanya ya, kayak kita interview kan, pasti kan yang dipilih perusahaan kan orang yang stand out pasti ya, dibanding dengan pelamar-pelamar yang lain. Nah, sama kayak gitu. Nah, tapi kalau kamu benar-benar apa kayak 100% gitu ya, nggak 100% lah, 98% lah, you dedicate yourself to your job gitu kan, ya kamu bisa lihat sendiri kan hasilnya ya. Kayak contohnya Kak Rick tuh dia bilang baru mulai Februari akhir gitu kan, and look at him now gitu, dia udah pegang 3 klien gitu kan. Nah, apa namanya, kalau aku ya jangan dilihat lah ya, masih belum ada apa-apanya gitu. Masternya gitu ya. loh. Masternya belum lah. Merendah meroket. Iya. Kenapa Kak Rik? Merendah meroket. Merendah untuk meroket ya. Gitu. Maksudnya if you really apa namanya benar-benar terjun gitu ya ke dalam dan benar-benar serius belajar gitu ya, dari yang apa namanya dari yang mungkin yang from the scratch lah ya, dari yang belum tahu apa-apa, itu memang bisa cepat banget gitu loh gitu. Karena menurut aku ya, menurut aku nih ya, dari beberapa yang aku kenal, dari beberapa yang aku amati gitu ya, dari teman-teman yang seperjuangan, teman-teman yang satu profesi gitu, memang mereka yang nggak pernah berhenti belajar gitu loh, ya kan. Mereka tuh kayak selalu excited buat learn new skill kayak gitu ya, terus upgrade diri mereka kayak gitu-gitu sih. Jadi karena kan kita bakalan work independent ya, nggak ada yang bakalan ngedikte kerjaan kita tuh, nggak ada gitu, kecuali ya nanti ketika kita ketemu klien ya kan. Bahkan sampai ketika kita outreach pun kita tuh harus berusaha meyakini kenapa klien ini harus memilih kita tuh, kenapa kayak gitu ya. Nah, apa namanya, nah tapi di client pathway gitu ya, kita menyediakan apa namanya, materi-materi yang bisa juga diaplikasikan dengan mudah ya, ini untuk membersamai perjalanan kita mendapatkan klien gitu ya. Dari membangun habit gitu kan, nih di grup komunitas tuh kebetulan kita ada yang namanya kayak setoran to do list lah. Karena gimana pun juga ya, setiap pekerjaan itu kalau direncanakan dengan baik, hasilnya tuh akan baik ya, akan lebih mudah gitu kita menjalani pekerjaan tersebut, karena kita udah tahu apa yang mau kita lakukan dan kapan harus kita lakukan, seperti itu. Terus juga apa, gimana cara kita personal branding gitu kan, karena sebelumnya kan apa mungkin circle-mu itu apa namanya, taunya tuh you are sebagai hotelier gitu kan ya. Yes. Atau apa namanya, nanti nih ini kan baru 2 bulan nih work gap. Nanti kalau udah 6 bulan, udah setahun misalnya gitu kan, personal branding itu kan akan berubah lagi tuh. Misalnya sebagai ibu rumah tangga, ya kan. Dia hanya melihat pasti kan hanya melihat statusmu atau postinganmu gitu kan. Kecuali kalau memang ya nggak suka nyetatus. Kalau nggak suka nyetatus kan orang nggak tahu ya. Gitu. Nah, tapi ya being visible online itu memang salah satu modal kita juga sih, Ti. Oke. That was why ya kamu bisa nemuin aku Iya, as a virtual assistant. Soalnya aku di WA status kan tidak terlalu mengekspos diriku sebagai virtual assistant gitu. You know, kayak maaf menyela, tapi memang Boleh. pertemuan denganmu itu sangat makanya aku bilang kayak, gue lihat nama lu di
oh di ini apa ngelink di profile IG orang ini. Oh oke, terus ngulik-ngulik, oh kok beda ininya ya profile IG kamu gitu kan. Terus oh mungkin ini second account-nya kan karena kan ya thanks God IG kan kita bisa punya account lebih dari satu kan kayak oh mungkin Betul. ini untuk yang bisnis account lah jatuhnya kalau bahasa halusnya kali ya itu. Terus ya udah tak ulik-ulik dari the latest sampai yang the last, yang the old one, yang the oldest one tuh kayak oke, ini baru nih kayaknya oke paling enggak karena pernah istilahnya gini kayak ketemu dengan orang lama yang kita kenal terus dia punya job baru yang juga kita ada put interest itu kan jadi kayak gue punya orang nih yang ya dikilik-kilik dikit lah Iya. bisa dong gitu kan gue kagak ngerti nih ya pakai bahasa bahasa ini kita lah ya bahasa bahasa kita karena kan kalau sama orang baru kayak aku dengan Mbak Ami atau dengan Mas Rik kan aku nggak kenal sama sekali, I'm stranger for you guys gitu kan. Jadi kayak gue mau nanya apa, takut salah, nanti takut dikira bego. Udah ada ketakutan itu gitu. Awal makanya sempat agak mau maju mundur sampai jujur ketemu dengan Wahyu alias Iwai kalau aku panggil dia tuh kayak nggak nih gue bisa manfaatin si Iwai ini buat nanya lebih detail. Maaf ya, Gitulah. misinya agak sedikit berbeda. Tak apa. Aku yang sangat orang yang sangat menjaga connection and you know that ya. Sebisa Itu. mungkin tuh kita tetap connect ke circle kita, baik circle-circle yang dulu gitu kan Iya, sampai sekarang. Karena we exactly. never know ya kan, we never know kayak Banget. gini kan. Ketika Iya, kita ketemu kala itu kita nggak tahu kalau kita bakal ketemu ini dan kita bisa saling ngasih benefit kan kita nggak tahu gitu ya kan? betul, betul. Kayak Ya, gitu. I'm so glad gitu loh karena setelah kayak kita udah nggak ketemu lebih dari 5 tahun tiba-tiba muncul lagi tuh kayak oke, nggak apa-apa nih saya buka circle baru yang lebih berbeneficiary yang ada ngasih Iya, beneficiary ke gua lah gitu. benar, benar. Nah, Gitu. kayak gitu ya kan. Jadi Mm-mm. personal branding gitu. Aku jujur aja kan yang kemarin aku bilang kan, aku memulai dunia ini tuh ketika aku udah lahiran. Baru Mm. lahiran ya 2 bulan. Aku punya bayi 2 bulan bayangin ya. Hmm. Ikut bootcamp yang tadi Kak Rik sebutin gitu ya. Oke. Karena aku punya misi di situ dan aku memang kalau dalam hal pekerjaan gitu emang agak-agak keras kepala ya. Jadi kalau aku udah maunya aku gitu ya harus gitu. Makanya alhamdulillah ya semua tugasnya tuh aku tuh murid yang baik loh Kak Arik loh. Semua tugasnya tuh terselesaikan gitu. Ya, Ah, karena On iya time karena nggak? On by the time nggak? kenapa? On time nggak? On time dong. Cuma Oh, nggak dapat hadiah atuh. Aku nggak menang itu dapat hadiah. oh berarti kampanye kurang itu SA-nya. Iya. Nah, jadi by the time aku sudah memutuskan, oke, aku mau jadi VA, aku mau belajar jadi VA. Nah, itu tuh ya, jadi selain mindsetku aku benahin gitu ya, aku pun melakukan mulai membangun kebiasaan yang seperti memberi sinyal ke alam semesta bahwa, hey, aku nih virtual assistant, kayak gitu loh. Jadi dari semenjak hari pertama kursus, aku sudah pakai yang namanya to-do list gitu ya. Aku mulai setup lagi kalender Google-ku yang selama ini lo bayangin aja ya, aku tuh ada 8 tahun work gap ya, 8 tahun work gap gitu. Jadi dari hari pertama aku tuh mulai set up my calendar untuk daily activity-ku. Meskipun kala itu ya, oke, bangun jam 3.30 nyiapin sarapan dan bekal anak-anak. Meskipun begitu, meskipun to-do list-nya seperti itu ya. Terus anak-anak berangkat sekolah, aku mulai ngurusin bayi apa segala macam, aku mulai start working jam 8 gitu. Jam 8 aku tentuin sampai jam 11. Jam 11 aku mulai masak karena waktu itu bayinya masih banyak tidur kan. Jadi aku iya. masih leluasa lah melakukan banyak hal gitu ya. Hmm. Jam 11 aku selesai kerja gitu ya. Nah, jam 11 sampai jam 1 aku nyiapin makan siang buat anak-anak. Anak-anakku pulang sekitar jam 1:30, 1:30 gitu kan. Nah, itu aku masih bisa pegang dari jam 1 sampai jam 2. Kayak gitu-gitu loh, Ti. Gitu. Dan Oke. itu aku rutin setiap hari.
Nah, terus kan kita malamnya tuh belajar. Nah, malamnya belajar itu kebetulan anak-anakku kan biasa tidur jam 7:30, jam 8 tuh udah tidur gitu. Jadi Iya. kita tuh 7:30 mulai bootcampnya itu ya, mulai kursusnya itu jam 7:30 gitu sampai malam, dan aku masih ada waktu kayak gitulah. Jadi intinya tuh di situ ya, when you do your job itu memang ada di preparation, ada di planning. Kayak gitu. Nah, ini juga untuk membangun habit ini juga ini kita share di sini juga gitu. Iya, Ya, iya, terus iya. ya, tadi kan kita personal branding ya. Nah, personal branding itu kan sekarang emang udah zamannya digital kan ya, udah zamannya online banget gitu. Kita nggak mungkin berkoar-koar, gue virtual assistant, lu kasih job dong ke gue, ke tetangga kita, yang tetangga kita tahu dia tuh ibu rumah tangga gitu. Dia mau ngasih kerjaan apa ke kita, ya kan? Iya. Contohnya seperti itu gitu kan. Meskipun ada mungkin in the future mungkin ada gitu ya, mungkin dia nantinya bakal ngebangun usaha, itu tuh kemungkinan itu besar, itu ada, tapi kita melihat yang saat ini gitu ya. Jadi kita main di online gitu loh. Jadi aku mulai ngeberesin Instagram aku sebagai business card lah ya, sebagai business card aku, di mana my target client bisa melihat di situ what I am doing gitu kan. Aku nih apa, aku nih siapa, dan aku bisa membantumu dalam hal apa gitu. Nah, di situ aku juga cantumin yang namanya portfolio gitu kan, where you can contact and where you can see my work sample kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah, itu kan tuh personal branding, dan di situ aku banyak post keseharian aku melakukan pekerjaan kayak gitu kan. Nah, lalu setelah personal branding, kita pun di ngonten kan, karena kan kalau kita punya Instagram tapi kalau nggak kita isi ya, ketika ada klien yang mampir ke Instagram kita, loh kok kosong ya, itu orang akan berpikir bahwa dia bilang dia virtual assistant tapi kok nggak ada isinya Instagramnya gitu, ini scam atau apa ya kan, ada potensi demikian. Sama juga ketika kita nyari tiket misalnya, oh iya by the way, si Rick ini juga dia travel planner, salah satu servisnya. Oke. Nah, jadi kan ini juga bisa jadi insight buat kamu ya, yang biasa kamu lakukan di hotel mungkin bisa kamu bawa ke servis sebagai virtual assistant gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Your expertise misalnya kayak event and conference ya kan, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi diisi ya, bahkan saat ini aku juga ngikutin challenge ya untuk mengasah konsistensi kita gitu. Intinya kan ada di konsistensi ya. Iya, iya. Begitu sih insight-nya. Terus nanti juga ada yang namanya outreach ya kan, bagaimana kita gimana sih caranya approach clients gitu kan, gitu. Karena memang ya ada LinkedIn, ada Upwork, ada berbagai macam platform job search ya, tapi kita tidak bisa mengandalkan satu platform aja kan, gitu. Jadi sebagai contoh, aku develop my Instagram gitu ya, tapi aku pernah dapat kerjaan di LinkedIn gitu. When I develop my LinkedIn, aku dapat kerjaan from somewhere else kayak gitu. Jadi kalau bisa memang semua sosmed aktif itu lebih baik gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi di sini kita fokusnya itu adalah di Instagram ya. Jadi how we optimize our Instagram to get our clients gitu. Gitu. Nah, nanti juga kan kita nggak ngajarin cara membuat portfolio yang baik, yang benar gitu ya. Karena nggak ada yang benar sebenarnya, semuanya benar. Ya, hanya saja kita memberikan tips membuat portfolio yang yang bisa menarik yang bisa menaikkan tingkat diterimanya kita gitu loh. Paham ya apa ya? Jadi ya kan bisa Kohesif, informatif, yang unik. informatif. Nah, ini pembicara jadi pematerinya nih gitu ya. Dan nanti nih ya kami nih mau sesi ini dia
sesi show off kita hari Rabu nanti kita ada sesi show off portfolio gitu. Karik datang ya. Oke. Apa? Hari apa, Karik Kak? datang ya. Hari apa? Hari Rabu malam kita mau pamer-pamer portfolio tuh. Wait. Lihat kalender dulu. Orang sibuk begitu tuh. Dan aduh nggak bisa. Nggak bisa. Sorry. Apa ya. Jadi nah di sini fungsi aku tuh bukan untuk kami nih salah, kami nih benar, nggak begitu ya. Kita cuma mengulang materi yang sudah pernah dibawakan selama selama di Client Pathway ini gitu kan, hanya mengulang dan memastikan bahwa ya sudah align gitu ya dengan yang udah disampaikan gitu. Jadi aku juga harus make sure ya Ya, pemahaman teman-teman tuh udah nyampe atau belum gitu loh. Benar-benar udah bisa diaplikasikan atau belum. Seperti itu. I see. Hmm. I see. Oke, ini tadi udah sharing-sharing ya. Nah, sejauh ini gimana nih? Titi, ada yang mau di-share nggak? Maksudnya kayak pertanyaan lagi atau sharing session apa gitu yang kira-kira masih, aduh aku mau nanya ini nih biar lebih puas gitu loh. Ya, aku sih dari tadi coba merangkum semua yang di-share. Jadi ya again kayak correct me if I'm wrong. Jadi apa yang bisa secara general gue tangkap di sini, basically kan memang pertama itu kayak first thing first yang harus dilakukan adalah meningkatkan soft skill-nya gue gitu kali ya bahasanya. Jadi Iya, kayak tadi lu ngomongin personal branding, and then ada ngomongin juga tentang apa namanya, gue nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, tapi kayak lu bagaimana biar kelihatan sama dengan personal branding lu di sosial media itu bagaimana supaya profile lu kelihatan sama orang-orang, mungkin ya kayak gue bilang kayak social media management mungkin istilahnya. Dan yang mungkin yang paling important adalah kayak harus lebih ngedetailing pekerjaan seorang tanda kutip sekretari, basic sekretari kali ya. Yang which is kayaknya itu harus gue Yap. pelajari kembali gitu, karena ya walaupun gue memang terakhir juga pekerjaan administrasi itu juga gue lakuin, tapi istilahnya kan not 100% kayak gue lakukan sama seperti pekerjaan sekretaris gitu, tapi kayak mungkin gue harus cari tahu detailnya gitu, kayak pekerjaan basic sekretaris itu apa, seperti itu. Kayak tadi Mas Rik bilang ngurusin plan journey plan ya, apa tadi istilahnya Mas? Travel planning. Travel planning, yes, itu dia. Mungkin itu jadi kayak oke, berarti mengurusin juga tentang bagaimana pengaturan tentang travel planning gitu juga gitu. I mean like it's a good thing gitu, kayak memang kayaknya banyak yang harus dipelajari, tapi kayaknya kalau gua ulik-ulik masih masuk lah di guanya gitu. Ya, benar, Ti. Jadi basic sekretari ya iya itu. Kalau dirimu merasa kayaknya aku udah udah punya nih basic sekretarinya mah udah ada kan tinggal diasah aja sama kayak aku kan. Udah ada basic admin kita udah ada basic sekretari gitu kan. Ya. Terus kebetulan juga dulu kan zamannya kayak peralihan offline ke online ya. Aku sempat merasakan itu juga 8 tahunan yang lalu gitu ya. Dimana aku manage kayak gini nih meeting dengan head charter yang ada di Paris, yang ada di South Africa, semua dalam satu dalam satu layar gitu kan. Iya. Kayak gitu aku sempat merasakan itu, cuma dengan 8 tahun work gap itu aku merasa kayak oke nih aku harus kayak mengulang gitu ya, mengulang atau mereverse kayak Iya. ngulang terus ngasah lagi nih. Oh iya ternyata aku masih bisa. Nah, kalau kamu udah punya basic skill kayak gitu, aku yakin kamu bisa kok. Bisa mengejar bisa catch up gitu loh, bisa catch up ya
kita yang udah mulai menambah soft skill gitu. Iya. Mm-mm. Bismillah deh, gue kayak emang ya udahlah ya, harus Iya. belajar ulang lagi, tapi ya nggak apa-apa. Mm-mm. Mundur untuk maju. Mm-mm. Oke, kami nih gimana kami Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Biasanya aku nanya gimana seminggu ke belakang. Nah ini 3 hari khusus untuk Kak Ami. Gimana 3 hari ke belakang Kami? Oke, Kak Ami ini lagi menebar benih. Lagi menebar benih, dia udah mulai rajin outreach, dia udah rajin posting Instagramnya. Insya Allah sebentar lagi bakal amin. dikasih deh nih klien. Amin. Amin. Lagi Amin. ugal-ugalan, amin. Lagi ugal-ugalan nyari calon Oh. klien. Tuh ugal-ugalan dia loh. Udah ini ya, tabrak-tabrak. Iya. Nah kami juga dulu sama ya, kami ya waktu belum maksudnya masih jalan sendiri itu kayak emang nggak tahu ya mesti ngapain, mesti gimana gitu ya Kak. Iya, ikut kursus, tapi Ikut. kayak apa ya, mau nanya ke orang yang lebih expert atau yang udah punya pengalaman di situ nggak ada. Jadi Oh. down lagi gitu. Nah mungkin boleh spill tuh Kak, kursusnya di mana Kak? Kursusnya di apa ya, di apa ya, Ellison. Hmm. Ya di Ellison, tapi ya gitu deh, mau nanya ke orang yang memang udah berprofesi di situ nggak ada, jadi ya dan lagi kayak Iya. gitu. Karena biasanya yang ikut kursus memang yang bukan yang sebelumnya belum jadi VA ya. Kalau udah VA mah ngapain Iya, kursus betul. lagi? Orang pasti pikir gitu ya. Hmm. Gitu. Terus gimana nih PR-nya? Kami udah siap diugal-ugalin ini. Udah tinggal lagi ugal-ugalan nyari klien. Mm-mm. Mau ACC juga portofolio yang udah direvisi kalau boleh hari Oh, Rabu. hari Rabu. Ya nanti kita pamerin semua. Mudah-mudahan kebagian semua ya. Aku usahain sih bakal kebagian semua ya. Tapi Oke. boleh nggak Kak? Pamer-pamer Kenapa? juga. Kalau Kak Rik itu nggak bisa lama-lama. Waktunya sangat berharga dia. Oh, busy Gitu. person ya. Busy person gitu. Iya. Ya, gitu. Oh, jadi kalau untuk postingnya gimana Kak? Udah mulai posting IG 2 kali sehari biar nyambung terus. Kami Yang saya ya, uh, 3 kali sehari, tapi sekarang udah 3 jadi kali 4 sehari kali. posting. 3 kali, bukan 4 kali Instagram. seminggu. Story. Kalau story udah mulai dibiasain 2 sampai 3 kali sehari. Aku pikir Iya. posting 3 kali sehari. Oh. Iya, tricky ya, Kak Rik ya, tricky ya Instagram itu. Kalau kita posting kebanyakan juga kayak seolah-olah spam atau gimana tuh. Jadi algoritmanya jadi nggak naik-naik, Ya kadang nggak nggak tahu meluas. algoritma tuh maunya apa juga nggak tahu. Jadi kayak Iya. misalnya posting reels kan, Mm-mm. terus ibaratnya tuh lagi naik-naiknya tuh reelsnya tuh. Terus kita posting lagi 2 hari ke depan. Terus tiba-tiba yang reels sebelumnya tuh langsung kayak ketutup gitu loh. Iya, Jadi I don't know what iya. Instagram bukan. Tapi ada juga yang setiap hari posting tetap aja gitu ya ribuan gitu. Aku dulu pernah lama nggak posting, sekalinya posting tuh dapet sampai ribuan gitu. Tapi setelah 3 atau 4 hari posting lagi, ya gitu. Loh, kok balik Balik lagi lagi ke kan? ratusan Kayak kayak gitu. gitu. Ya Menyebalkan. gitulah. Hanya hanya Instagram dan Tuhan yang tahu gitu. Harus Tapi ya ngerti berarti ya sistem. tapi paling tidak kan kita tahu ya, kita tahu dan kita bisa mencoba sebagai apa segala macam cara. Makanya KBT selalu bilang kan, dicoba aja dulu, dicoba gitu. Karena memang ya emang harus dicoba. Kalau udah dicoba baru kita tahu gitu. Trial error. Kalau kata Trial and error. siapa itu Kak Rinda ya? Rinda bilang trial and error. Kemarin tuh yang isi content creation itu ada dari influencer gitu, Ti. Oh, oke. Influencer VA.
bukan dia dulunya VA tapi akhirnya dia ini jadi content creator karena memang banyak sih yang VA tapi dia juga content creator tuh banyak gitu. Nah, ini aku spill aja ya. Siapa namanya? Nah, ini contoh materi-materi yang pernah yang ada di client pathway ya, Ti ya. Nah, ini yang productivity one-on-one for VA ini juga dibawain sama content creator. Jadi is.virtually. Kamu boleh add tuh ya Instagramnya is.virtually. Nah, dia itu sharing ya mengenai pekerjaannya sebagai VA memang. Gitu Mentor ya. gue. Tuh, Oh ya? iya. Serius? Serius. Nah, Apa dia tuh namanya? IS ya IS dot aja ketik. virtually. Oh iya boleh Karik, thank you ya Karik. Nah itu ya. Nah terus yang personal branding one on one itu juga dari influencer juga ya, ada KTC Prita Devi atau Dewi sih Iya, gitu, itu. Katiara. Ya. Nah dia juga ini influencer ya. Dia content creator untuk VA juga, tapi dia lebih ke ibu rumah tangga, Ti. Kayak kita, Ti. Gitu. Oh ya? Kalau IS virtually kan dia ya general VA lah ya. Maksudnya buat VA ya buat VA gitu, tapi tanpa terlihat untuk siapa-siapanya, lebih profesional person gitulah pokoknya. Tapi kalau yang Kak Tiara ini dia kayak karena brandingnya itu kan dia juga ibu rumah tangga gitu. Jadi kayak sesama kayak kita lah. Gimana sih kita strugglingnya sebagai ibu rumah tangga tapi kita juga berkarir di VA gitu. Oke. Gitu. Terus kalau content planning ini kemarin siapa ya lupa, Kak Tiara atau Karinda ya. Nah yang content scriptingnya itu Dan planning itulah Tiara. oh iya, content planning sama Kak Tiara juga. Nah, content scriptingnya ini juga si Rinda ini kan, si content scripting ya, si Rinda. Nah, storytelling juga influencer dari Karina ya kalau nggak salah namanya. Kak Ika, sorry. Gitu. Jadi memang apa namanya yang memang dibawakan sama expert sama seseorang VA yang memang udah expert di bidangnya gitu. Nah, ups and down ini ya itu tadi ya how to prevent burnout gitulah, karena kayak Kak Rik megang 3 klien, aku juga ada 3 klien gitu ya at the same time gitu kan. Nah, itu kan kalau kita nggak bisa manage itu tuh bisa burn out ya. Ya Kak Rik ya. Makanya Kak Rik tuh kebanyakan jalan-jalan dia daripada kerjanya sebenarnya. Kerja satu klien dia mematok kerja 2 jam, misalnya kita 6 jam kan masih ada berapa 18 jam. 18 jamnya itu dia jalan-jalan. Seandainya you tahu. Tapi kenyataannya nggak begitu ya Karik ya. Jangan percaya sosial media pokoknya. Bener. Kita kerja 2 jam tapi belajarnya 24 jam gitu. Ya. Itu sepertinya akan terjadi itu. Itu yang lebih make sense buat aku itu mah ya. Gitu. Nah, terus portfolio ini, Kak Rik ini yang membantu apa namanya memberikan arahan how to create portfolio yang. Dulu aku share ini IG sama follower baru. Mana? Itu Kak. Gitu. Nah, ini apa namanya? If you want to join our community ya, it's simply by signing up di sini nih Ti, di barcode ini Ti. Nah, you will get semua materi ini plus inspiratif book. Udah punya buku, udah nggak ebook lagi ya, sekarang udah ada bukunya ya. Ini yang printed version. Ini yang printed version ini waktu awal-awal kok burem, dia sepertinya tidak suka diekspos ini ya. Tuh, burem lagi. Burem. Ya.
Kak, aku punya cerita nih mengenai portofolio. Boleh nggak? Oh ya, boleh, langsung Kak. Jadi kan dulu tuh aku tuh selalu bilang ke student aku kan, kalau misalnya mau outreach itu outreach lah akun-akun yang masih berkembang gitu loh. Kayak di bawah 10.000, di bawah 9.000. Itu kan ibaratnya masih course atau apapun itu yang masih berkembang. Nah, jadi kemarin tuh aku nggak tahu itu kayak rencana Tuhan atau gimana. Jadi aku tuh iseng buka explore ya kan. Aku buka explore terus aku ketemu tuh salah satu konten kreator yang followernya udah 50.000 ke atas gitu. Nah, terus aku buka story-nya. Ini kayak bener-bener kebetulan. Aku buka story-nya, kayak dia buat story yang kayak aku butuh online asistan gitu-gitulah intinya. Butuh yang untuk menghandle real estate segala macam gitu-gitu. Nah, jadi aku cuman outreach kayak segimana outreach-nya. Hai, aku Rick, aku crossing out karena aku lihat di story kamu lagi butuh online asistan bla 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 gitu kan. Nah, jadi akhirnya ini portofolio aku sebagai your reference. Jadi kalau kamu emang lagi butuh seorang PA, feel free to connect. Jadi ternyata emang portofolio yang kohesif itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi ibaratnya yang tadinya tuh levelnya masih yang di eh, apa akun yang di bawah 10K, sekarang tuh udah memberanikan diri untuk apply di akun yang 50K. Nah, jadi ternyata portofolio itu tuh berbicara sendiri gitu loh, Pak. Keren banget, powerful. Ini nggak jualan, ini benar kisah nyata. Based on Ya, true story. Ya, ya. that was why ya kan, that was why apa namanya pemateri-pemateri ini ya memang mereka yang sudah expert di bidangnya gitu loh, yang udah Ya, ada apa namanya proofread gitu ya, yang udah terbukti gitu kan. ya, ya, ya. Seperti itu ya. Nah, sedikit kisah tentang buku ini ya. Jadi when you sign up ya, nanti you will get ini nih, buku inspiratif. Nah, ini tuh tentang kisah VA ya, ada 16 VA, dia menceritakan tentang klien pertamanya, bagaimana sih mereka mendapatkan klien pertama mereka gitu. Nah, mereka akan bercerita di situ. Itu macam-macam dari yang kita tuh benar-benar gak nyangka banget gitu kan. Kita taunya nyari klien ya di Upwork, di Fiverr, di itu. Tapi ternyata ada yang orang terdekat kita gitu loh. Dan ada yang lucu-lucunya juga gitu. Itu kisah inspiratif karena dari 16 PA ini pasti punya background yang berbeda ya. Jadi mereka pun punya cerita how they landed their first client tuh juga unik-unik gitu. Kalau Kak Wahyu gimana, Kak? Apanya? First client. Terus kliennya. First client ya. Nah, tadi aku bilang kan, aku memulainya dari sebuah komunitas gitu kan. Ya udah, aku dapat dari situ. Oh. Sesimpel itu. Padahal kan memang aku yang aku bilang ya, sebelum aku join kursus itu emang aku lagi di tahap yang kayak gini loh. Ya, Titi mungkin tahu ya rasa, mungkin pernah inget lah, bukan tahu rasa, mungkin pernah inget rasanya ketika kamu hamil terus punya anak, itu ada emosi yang kamu sendiri tuh sebenarnya nggak paham gitu loh, ya kan? Kayak campur aduk nih, gue kenapa sih kayak gitu kan? Nah, aku tuh sebenarnya lagi di masa-masa Hormonal, ya itu it's called hormonal, hormonal. benar. Nah, di situ, tapi aku tuh di situ sempat berpikir aku kayaknya mau kerja lagi gitu ya, karena sebenarnya aku siap nggak siap punya bayi lagi tuh, aku siap nggak siap ya, karena kan 8 tahun juga gapnya gitu, lumayan gitu. Nah, itu dari aku pertama kursus pun aku udah ngupdate LinkedIn gitu kan, udah coba ngebenahin itu. Aku tuh udah banyak ngelamar juga sebenarnya. Ngelamar sampai akhirnya selesai kursus tuh aku kayak oke deh, udah kayaknya udah banyak karena setiap hari aku kirim lamaran gitu. Tapi ya itu kan karena itu cuma kita ngebawa ilmu yang dulu doang bermodalkan CV gitu loh. Yes. Ya kan, akhirnya udah aku kayaknya bukan nyerah tapi aku kayaknya break dulu deh gitu. Nah, ya itu selesai bootcamp itu aku tetap kerja dari jam 8 itu sampai jam 11, yaitu kerjaannya itu ngupdate portfolio, ngerjain project-project buatan gitu ya,
untuk melatih work sample aku kayak gitulah. Ya gitu. Ternyata nggak disangka gitu. Nah, dari situ ya, meskipun ya namanya dalam perjalanan pastilah ada kerikil-kerikil batu yang bikin kita kesandung, teraduh-aduh lah gitu. Disitulah membuka jalan untuk banyak kolaborasi, membuka jalan untuk aku dapat kayak free pass gitu loh untuk upgrade skillku tuh aku kayak dapat free pass gitu. Dan jujur aja bulan Mei kemarin lah, karena memang aku targetnya kan dari awal mau dapetin klien internasional ya. So I got my first international client on May. Itu dari aku selesai kursus itu Januari mid ya, karena kita mulainya November akhir sampai Januari tengah gitu. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya aku bantu yaitu collab, terus dapat dari kenalan gitu yang project base lah. Nah, per Mei kemarin alhamdulillah aku udah secure 3 clients yang monthly paid gitu. That's Gitu. Alhamdulillah. I'm happy for you. Thank you gitu. Seperti itu. Jadi memang ya itu kan kita memberi sinyal ke alam semesta itu bagian dari manifestasi lah ya. Sampai aku pun mendedikasikan satu tempat gitu ya. Aku update di storyku ya. Jadi aku punya meja lipat gitu ya. Aku kerja di sini gitu. Tapi karena kala itu kan masih bawa ke tempat tidur, bawa ke sini apa segala macam, sampai akhirnya aku punya one dedicated space lah buat aku kerja gitu. Your corner work. Yes, corner Working space. corner. Working corner space. Working space. Itulah. Whatever it's called. Gitu. Nah, iya Kak Ami, Titi juga pasti bakal punya cerita yang sama nantinya yang bisa diceritain kayak gitu ya. Amin, insya Allah, bismillah. Oke, Kak Ami gimana Kak Ami, ada yang mau ini lagi nggak, di-share lagi nggak Kak Ami? Oh, kita udah lewat 10 menit. Nggak apa-apa tadi mulainya juga telat 15 menit. Still have 5 minutes to go. Iya. Kalau saya, iya. Ya lanjut Kak. Udah mau selesai ya? Enggak, lanjut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kita selesaikan. Bukan ini aku lagi mau stop sharing. Cuma tadi oh ya tuh ya. Instagramnya ada di kolom chat ya, Titi ya. Kalau mau follow tuh IS Virtually dan Rick and Roll Services itu si Kak Arik ini. Sebentar. Ya Kami, lanjut Kami. Ya, saya cuma pengen nambahin aja yang dibilang sama Mbak Wahyu tadi, sering-sering upload story di IG biar biar calon-calon klien bisa yakin oh iya beneran kita seorang PA. Dan saya udah ngebuktiin kemarin engagement saya di waktu masih upload story sekali sehari itu cuma puluhan ya. Tapi pas udah mulai di-upload story 2-3 kali sehari itu saya alhamdulillah sudah 200-an gitu. Alhamdulillah. Followernya apa yang view? Engagementnya itu. Follower juga udah mau hampir 200. Oh, mantap. Ya itulah. Sering-sering bikin IG story aja Mbak Titi. Iya, mulai itu ya. Mulai visible nih Kami nih. Oke, ada lagi kah yang mau di-share? Udah. Kak Erik ada yang mau ditambahin nggak Kak Erik? Aduh, udah deh itu aja. Oke, Titi gimana Ti? Ya, terima kasih untuk insight-nya.
pagi ini, masih pagi, oke. Aku lagi coba lihat profil Instagramnya yang dikasih sama Mas Ricky. Aku pakainya Ricky apa Rick aja nih ya? Rick aja, Rick. Rick, Ricky ya, it's nggak pakai Rick. I belakangnya ya, nggak pakai Ricky ya. Rick and Roll IS Virtually, oke. Ya lagi lihat yang atas nama IS Virtually ini kayak oke. Memang apa ya, harus banyak yang harus dipelajari sih. Jadi kalau mau ngasih apa yang bisa gue komen sekarang, ya pertama makasih banget udah dikasih izin untuk join di platform chat ini. Makasih juga bisa berkenalan dengan Mas Rick dan Mbak Ami. Nice to meet you guys. Sama-sama. Semoga kita bisa berteman selanjutnya. Terus doain saya juga supaya lebih confident-nya nambah lagi untuk bisa mendalami si VA side hustle ini. Semoga bisa jadi nggak cuma side hustle doang, tapi kalau bisa jadi main hustle, why not? Tapi ya kita mulai dulu dari langkah kecil, karena kalau tanpa langkah nggak maju-maju ya, gitu aja. Betul sekali. Gitu sih, minta supportnya aja sih. Jadi kalau khususnya buat Ibu Wahyu alias Ibu Iwai, kemungkinan akan banyak debugging by me anytime anywhere lewat WhatsApp DM-nya. Jadi mohon maaf ya kalau banyak celoteh-celoteh gue yang suka lupa waktu, ya nggak apa-apa di-ignore. Kalau mau dibalas next day-nya it's fine. Gue ngerti banget kok tugasnya Iya, seorang ibu gitu. Itu aja. seperti itu. Oke deh ya. Kita foto bareng dulu yuk. Dirimu mau open cam nggak? Foto bareng dulu Iya, yuk. iya. Aku soalnya belum mandi dan Mas. ya Allah. Saya izin Jam off cam ya. segini Anda tak Seperti sendiri. Ya Baru Allah. bangun aku jam 10. Iya. Saya mah bangunnya udah dari pagi, cuman mandi ini kalau weekend kayaknya lagi menghemat sabun. Sebentar, aku mau. Ya. Saya izin off cam ya, belum Iya, nggak belum. apa-apa ada fotonya ya. Oke. Ntar dulu. Aku masuk gak sih? Aku agak-agak dodol nih kalau pakai Zoom ini. Udahkah? Apa belum? Belum? Belum. Dari handphone atau dari laptop? Dari laptop. Cuman ya beginilah aku. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Belum ya? Dia mandi dulu nih, jangan-jangan. Halo, Titi. Nggak mau. Ada yang lain ini. Agak gagap. Sabar ya Bu. Maaf Bu. Di video itu kan, video di link. Share videonya kan. Heeh, Sama sister dan Agnes. klik aja lah. Aduh ya Allah ya Robi. Karena kalau kayak gini nih paling. Nah. Bisa. Kameranya ketutup kali.
Kameranya ketutup kah, Ti? Sebentar, aku lagi berusaha untuk melihat di settingannya, harusnya sih enggak ya. Tapi nggak tahu kenapa ini nggak mau. Itu semuanya. Ini. Nggak mau ya. Masa bisa? Enggak, kok ini studio? Nih, ini stop. Start. Ya, harusnya bisa lihat kan, tapi nggak mau. Iya. Kalau buka. Kenapa ini tidak mau? Oh, Baik. wait a minute. Sebentar. Sini. Ya. Dan coba. Maaf. Yes. There you go. Maaf. Ini Finally. saya, maaf dengan kettle-nya, background dapur, dan ini ya, seperti itu. Oke, no 1, 2. Lagi. Nah. Terima kasih. Aduh, maaf. Kurusan loh kamu. Iya Allah. Padahal. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya untuk Kak Ri, Titi, Kak Ami ya. Semoga ada sedikit pelajaran yang bisa diambil hari ini. Dan semoga sharing-sharingnya juga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya. Amin. Oke, aku akhiri dulu apabila ada kata-kata yang salah. Ucapan, tindakan, perilaku, sikap yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sampai jumpa di Chit Chat episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Thank you so much, Mbak Wahyu, Mas Rin, Mbak See you Titi. again. Have a great day. You Thank you so too. much. Have a nice weekend. You too. Thank you.